Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maharani dari kelas 12 Sains 3. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika mengenai manfaat dan dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi inti, sebelumnya kita ketahui dulu apa pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Yang pertama mengenai materi manfaat radiasi elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai berikut. Sebagai pemanas microwave, komunikasi radar, dan menganalisis struktur atomik dan molekul. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah dimanfaatkan sebagai berikut. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Dan untuk remote control berbagai peralatan elektronik. 4. Cahaya tampak. Beberapa manfaat cahaya tampak adalah sebagai berikut. Pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Dan pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Sebagai proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, dan membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain. 6. Sinar X atau sinar rontgen. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Sebagai memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, dan mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. 7. Sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, dan sterilisasi bahan makanan kaleng. Selanjutnya yang kedua mengenai materi dampak radiasi elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Di antaranya adalah 1. Gelombang radio. Dapat terganggunya fungsi organ tubuh dan terganggunya metabolisme dalam tubuh. 2. Gelombang mikro. Radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Radiasi gelombang mikro juga dapat menimbulkan radikal bebas dan menyebabkan penyakit kanker. Serta mengkonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah berdampak dan berefek pada mata dan kulit. 4. Cahaya tampak. Sinar matahari dapat merusak kolagen kulit, pigmentasi, dan penuaan kulit.
serta pointer laser dapat menyebabkan kerusakan retina. 5. Sinar ultraviolet. Pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Sedangkan pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. 6. Sinar X. Sinar X dapat merusak rantai DNA dan menyebabkan mutasi genetik, serta dapat menyebabkan kanker dan lahir cacat. 7. Sinar gamma. Sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh manusia, serta dapat menyebabkan luka bakar. Selanjutnya, ada beberapa perangkat teknologi yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik juga memiliki dampak negatif, yaitu sebagai berikut. 1. Laptop. Di antaranya adalah dapat mengakibatkan nyeri kepala, insomnia, dan mual-mual, terutama bagi mereka yang elektrosensitif. Radiasi yang dihasilkan oleh laptop juga dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang berdampak pada kapasitas konsentrasi, menurunnya memori jangka pendek, serta meningkatnya kejadian berbagai tipe kanker. Radiasi laptop juga dapat mengganggu jaringan tubuh manusia, terutama pada kulit, telinga, mata, dan sistem saraf. 2. Telepon seluler atau handphone. Beberapa efek yang diakibatkan oleh radiasi handphone adalah sebagai berikut. Dapat mengurangi produksi sperma. Bagi wanita hamil, penggunaan handphone dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, serta dapat mengganggu ingatan pada manusia. 3. Komputer. Terlalu lama memandang monitor komputer dapat menyebabkan penyakit rabun mata, katarak, dan epilepsi. 4. Televisi. Terlalu lama di depan televisi juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Resiko kerusakan akibat paparan sinar biru lebih besar dirasakan oleh anak daripada orang dewasa. Hal ini dikarenakan tingkat kejernihan lensa mata anak lebih tinggi daripada orang dewasa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai dampak dan manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ini kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.